Hai Mom and Kids, bertemu lagi dengan saya Nindya, fisioterapis Pelangi Center Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mikrosefalus. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Mikrosefalus berasal dari kata mikro dan sefal. Mikro berarti kecil dan sefal berarti kepala. Mikrosefalus merupakan suatu kondisi di mana lingkar kepala occipitofrontalis anak lebih kecil dari ukuran normalnya. Menurut WHO, rata-rata lingkar kepala anak laki-laki baru lahir yaitu 34,5 cm. Sedangkan anak perempuan yaitu 33,9 cm. Pada anak laki-laki usia 1 tahun, rata-rata lingkar kepalanya yaitu 46,1 cm. Sedangkan anak perempuan yaitu 44,9 cm. Pada anak laki-laki usia 2 tahun, rata-rata lingkar kepala yaitu 48,3 cm. Sedangkan anak perempuan 47,2 cm. Pada anak laki-laki usia 3 tahun, rata-rata lingkar kepala yaitu 49,5 cm. Sedangkan anak perempuan yaitu 48,5 cm. Pada anak laki-laki usia 4 tahun, rata-rata lingkar kepalanya yaitu 50,2 cm. Sedangkan anak perempuan 49,3 cm. Pada anak laki-laki usia 5 tahun, rata-rata lingkar kepala yaitu 50,7 cm. Sedangkan anak perempuan yaitu 49,9 cm. Nah, Moms, apa saja sih penyebab mikrosefalus? Penyebab mikrosefalus dibedakan menjadi dua, yaitu faktor lingkungan dan faktor genetik. Untuk faktor lingkungan dapat disebabkan karena hipoksia atau kurangnya suplai oksigen ke otak, lalu gangguan saat kehamilan seperti infeksi virus Zika atau TORCH, serta paparan obat-obatan terlarang. Sedangkan pada faktor genetik disebabkan karena mutasi gen yang dapat mengakibatkan ketidaknormalan perkembangan otak. Berdasarkan onset terjadinya, mikrosefalus dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kongenital dan postnatal. Untuk kongenital mikrosefalus terjadi karena gangguan saat masa kehamilan. Sedangkan postnatal mikrosefalus terjadi saat anak lahir dengan lingkar kepala yang normal. Namun setelah lahir, perkembangan otak terganggu. Berdasarkan ukuran lingkar kepala, mikrosefalus dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mikrosefalus ringan dan berat. Untuk mikrosefalus ringan, ukuran lingkar kepala berada di bawah 2 standar deviasi, yaitu 31-32 cm. Sedangkan untuk mikrosefalus berat berada di bawah 3 standar deviasi, yaitu kurang dari 31 cm. Nah, Moms, apa saja ya tanda dan gejala mikrosefalus? Yang pertama, ukuran lingkar kepala anak lebih kecil dari ukuran normalnya. Yang kedua, anak mengalami keterlambatan tumbuh kembang. Yang ketiga, adanya permasalahan pada perkembangan otak. Yang keempat, postur anak cenderung pendek. Yang kelima, bentuk wajah anak berbeda. Yang keenam, anak mengalami gangguan koordinasi dan gangguan keseimbangan. Yang ketujuh, anak mengalami gangguan bicara dan gangguan kognitif. Berikut ini merupakan cara deteksi dini pada kondisi mikrosefalus. Yang pertama, ukuran lingkar kepala. Apakah ukuran lingkar kepala anak relatif lebih kecil daripada ukuran normalnya? Yang kedua, ubun-ubun menutup lebih cepat.
Pada normalnya, ubun-ubun kecil menutup pada usia 2-3 bulan. Sedangkan ubun-ubun dewasa menutup pada usia 2,5 tahun. Yang ketiga, apakah anak mengalami keterlambatan tumbuh kembang? Untuk menegakkan diagnosis mikrosefalus, maka perlu dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang seperti CT scan kepala, MRI, dan pemeriksaan virus torch. Pada kondisi mikrosefalus ini, fisioterapi dapat melakukan stimulasi motorik untuk menangani keterlambatan tumbuh kembang, memberikan terapi latihan untuk memperbaiki kontrol postural, dan memberikan tendon guard untuk mengontrol spastisitas pada anak yang memiliki hipertonus. Jadi, jika mau menemukan kondisi tersebut, jangan ragu untuk konsultasi dengan fisioterapi ya, Mams. Nah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada yang kurang jelas, komen di bawah ini ya. Terima kasih, sampai jumpa.